masih bersemangat? Masih. Mesti masih, saudara. Ya, kita harus bersemangat. Karena kita sedang masuk di dalam tahun yang baru. Ya, tahun yang baru. Dan kita harus memiliki semangat yang baru. Amin. Kekuatan yang baru. Baik melayani Tuhan, menyembah Tuhan, ya, bekerja, ya, semuanya saudara, kita harus ada kekuatan yang baru. Ya, pada tahun 2023 ini, ya, kita harus tetap semangat. Ya, bagi tahu dengan orang sebelah, tetap semangat, bilang harus semangat. Ya. Jangan sedih-sedih. Ya. Jangan ingat tahun yang lalu, saudara. Yang lalu biarlah. Aduh, pandai kamu semua nih. Ini yang saya senang dengan jemaat nih. Ya. Saya belum habis cakap, kamu sudah jawab, saudara. Puji Tuhan, haleluya. Ya. Ini namanya semangat. Amin. Amin. Nah, pada tahun yang lalu, bukan saya mau ingat yang lalu, saya mau cakap tentang tema gereja ini. Ya. Kita memiliki satu tema yang sangat kuat, saudara. Yaitu berbicara tentang fokus. Betul tak? Itu sebabnya tahun 2022 semua mata kita besar, saudara. Karena kita fokus. Ya, semua benda kita kena fokus. Ya, maksudnya fokus di dalam iman kita. Ya, fokus dengan keadaan sekeliling. Ya, kita sudah belajar banyak tentang apa yang perlu diberi tumpuan di dalam hidup ini. Dalam kita membangun iman, membangun kerohanian kita, saudara. Untuk kita menjadi orang Kristen yang peka. Yang punya hati yang kuat untuk melihat keadaan sekeliling kita. Ya, sehingga kita tahu siapa kita di hadapan Tuhan, saudara. Namun pada tahun yang baru ini, puji Tuhan, Bapak rohani kita ya punya visi dan misi yang lebih besar ya, untuk memperkuatkan ya kerohanian kita kepada suatu level yang baru, yaitu tentang keintiman kita dengan Tuhan kita. Amin, saudara. Banyak perkara yang boleh membuat kita jauh daripada Tuhan, saudara. Betul? Banyak hal yang boleh membuat kita membelakangi Tuhan. Banyak hal juga yang boleh membuat kita lupa Tuhan, saudara. Tetapi pada tahun ini, biarlah di dalam perjalanan dan perjuangan hidup kita ini, kita akan selalu dekat dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Ya, kita mau hubungan kita ini selalu memiliki relasi yang intim. Nah, kalau kita berbicara tentang keintiman, ini menunjuk kepada apa, saudara? Tentang hubungan kita. Betul tak? Hubungan yang harus ada sesama kita dan terutama kepada Tuhan kita. 2 minggu yang lalu, Reverend Ali telah banyak berbicara tentang bagaimana kita hidup di dalam suatu keintiman ya, dengan Tuhan. Tetapi pada hari ini, saudara, saya mau menarik perhatian kita untuk belajar bersama-sama tentang membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin, saudara. Saya percaya bahwa kita sudah lama menjadi orang Kristen. Ya. Kita kenal Tuhan. Kita tahu siapa yang kita layani. Tetapi percayalah, saudara, kadang-kadang pada suatu ketika kita tidak menyadari bahwa secara perlahan kita mulai menjauhkan diri daripada Tuhan. Yang walaupun kita di dalam status
kekristenan kita. Ada banyak kegoncangan yang berlaku di dalam kehidupan ini yang memampukan hubungan di antara kita dengan Tuhan itu menjadi suatu hubungan yang retak, hubungan yang rosak. Karena apa, saudara? Karena kelemahan yang tanpa kita sadari. Betul? Kadang-kadang kita lupa berdoa, lupa membaca firman Tuhan, lupa bercerita tentang Tuhan, ya, lupa siapa Tuhan juga, saudara. Jadi mari kita bersama-sama mau belajar pada pagi hari ini, bagaimana kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Bukan hanya untuk hari ini, saudara. Bukan hanya untuk hari ini, tetapi untuk selama-lamanya. Selagi kita masih menjadi orang Kristen, kita adalah hamba Tuhan, kita harus membangun hubungan. Kadang-kadang untuk membangun suatu relasi di antara sesama pun bukannya senang, saudara. Betul? Tidak senang. Untuk membangun hubungan di antara satu dengan yang lain. Ya, kalau kita hanya mendengar sepintas lalu memikirkannya, sebenarnya bukan mudah, saudara. Ya, untuk membangun hubungan. Kita perlu ada pengorbanan. Kita perlu ada hal yang seharusnya kita fahami, ya, sesama kita. Apatah lagi di antara ramai-ramai manusia seperti ini, kita berlainan suku bangsa, kan? Kita berlainan persefahaman kita, pemahaman kita, ya. Dan kita berlainan, tidak sama karakter kita. Jadi untuk membangun hubungan bukannya mudah, saudara. Tetapi saya tidak berbicara tentang hubungan sesama kita. Pada pagi ini, hari ini, kita mau belajar tentang bagaimana membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara, mari kita melihat di dalam firman Tuhan, yaitu Matius 22 ayat 37. Ya. Matius 22 ayat 37. Nah, perhatikan ayat ini, saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Sekali lagi, saudara. Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Kita melihat ayat ini. Penekanan pada ayat ini, saudara, tidak main-main, saudara. Ya. Dia tidak hanya sekadar berkata, kasihilah Tuhanmu, Allahmu, kasihlah Tuhan, ya, dengan apa yang kamu ada. Ya, kasihlah Tuhan macam biasa-biasa. Kan? Tetapi firman Tuhan berkata, Yesus sendiri memerintahkan, saudara, kasihilah Tuhan Allahmu dengan apa? Segenap hati. Tahu apa segenap, saudara? Seluruh, seentero, sehabis kekuatan hidupmu, sepenuh hatimu, tidak ada yang tinggal-tinggal, tidak ada yang sisa. Yesus berkata, kau mau mengasihi Allahmu, kasihilah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa raga kita ini, dengan segenap akal budimu, sejauh setinggi mana
akal kita, kepandaian kita, hikmat kita, dan semuanya itu saudara. Ya, kita tunjukkan betapa kita mencintai Yesus dan Tuhan kita. Jangan alang-alang. Maksud firman Tuhan di sini, Dia mau ketika kita mengasihi Tuhan, kasihilah seluruh dan semua apa yang ada padamu. Macam kita mula-mula bercinta dulu, kan? Kalau bab-bab cinta nih saudara, macam semua kita mau serahkan, betul tak? Nah, sampai kau sebut dia sebagai intan, payung, selipar, apakah emas? Kau anggap dia ya bulan, bintang. Kau sebut itu dengan segenap hati kau, saudara. Waktu kau mula-mula mencintai seseorang itu, ya. Kau tengok mana-mana pun wajahnya saja yang tengok di pinggan mangkuk ada wajah. Karena apa saudara? Rasa cinta itu. Betul tak? Yang ketawa ini pasti pengalaman. Ya. Lepas tu, ya ketika kita mencintai seseorang saudara, nah kita memberi sepenuh hati, betul tak? Sepenuh hati. Rasa-rasanya kau semua istilah pukul, semua istilah kata-kata kesat apa kau tidak mau. Ya sebut itu saudara. Kau harus memberi yang halus-halus. Namanya Mary itu akan bertukar saudara. Kau panggil saja apa yang paling lembut, ayang, bi, mami, apa lagi Hani kelulut. Apa? Semua kau sebut saudara dengan apa? Dengan sepenuh hati. Ya. Waktu berjalan bersama-sama pun saudara, ya kau tidak mau ada apa-apa yang menghalangi ya orang yang kau cinta. Betul tak? Ya. Biar nyamuk lintas kau marah saudara. Lalat berterbang keliling kau marah dengan lalat. Macam ada satu cerita, ya mula-mula bercinta, ya kalau ada apa yang membuat langkah pasanganmu tersandung, habis biar itu batu, kayu kah, dia hancurkan tuh saudara. Kau ni buat saya punya ayang nih tersandung, patahkan nih kayu kah, batu kah, kau tendang, kau hancurkan batu tu sekeras mana. Setelah 3, 4, 5 anak saudara, ya jalan sama-sama, tersandung, bukan lagi batu yang dimarahi. Ya. Mana mata kau tidak tengok? Besar-besar tuh batu di depan sana. Jadi hubungan kita nih saudara, inilah keterbatasan kita manusia, betul tak? Nah, tapi di sini tidak ada. Saya percaya semua kita nih baik-baik mengasihi di antara satu dengan yang lain. Haleluya saudara. Betul tak? Kalau kita memiliki hubungan yang intim, ya hubungan yang baik, nah, kita akan memberi perhatian yang lebih. Macam saya saudara, kadang-kadang saya berdiri saja dari kursi, kau pergi mana yang? Betul. Aku tukar baju saja, daripada baju Doraemon kepada baju Power Rangers, akan ditanya mau pergi mana ya? Karena hubungan yang intim. Pastor Ali macam tu? Macam tu kan? Ya. Ya. Karena kita saling mencintai. Jadi ketika kita mengasihi Tuhan kita, kasihilah dengan segenap hati saudara. Haleluya saudara. Jangan alang-alang.
Jangan main-main. Ketika kita mengasihi Tuhan, Tuhan juga akan mengasihi kita. Dan kasih daripada Tuhan akan melebihi segalanya. Dalam membangun hubungan yang intim, dalam membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita harus menempatkan Tuhan sebagai keutamaan dalam kehidupan kita. Ya, kita harus meletakkan Tuhan sebagai prioritas nomor 1, nomor 1, bukan nomor 2, saudara, tetapi nomor 1. Ya. Ketika kita mengatakan bahwa kita mengasihi Tuhan, pastikan Tuhan adalah yang terutama di dalam kehidupanmu. Dan untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan, dengan seseorang, harus juga dimulai rasa kasih dan cinta seperti yang saya katakan tadi. Ya, kita mau mencintai, ya, harus dengan rasa kasih, bukan hanya di bibir saja. Macam ada satu lagu nih. Ya. Kan? Kalau mengasihi harus dari hati, bukan hanya dari bibir, mulut kita saja. Ya, mulut ini boleh menyusun kata-kata, saudara. Betul tak? Boleh susun kata-kata macam mana. Ya. Untuk kau melafazkan rasa cinta, kasih kita kepada seseorang, kau boleh susun. Saya tidak pandai susun kata-kata ini, saudara. Itu sebabnya dulu kalau mau tulis surat itu, mau sampai ratusan kertas, baru jadi satu surat, saudara. Karena tidak pandai susun, mau cakap apa kan. Oh, itu zaman-zaman surat. Ya. Tidak macam sekarang. Ya, sekarang kau suka sedikit dengan orang tua, miss you, love you. Ya, terus saudara. Kita zaman kita dulu, itu kalau mau sebut cinta, mau sebut rindu, mau sebut saya suka kamu tuh di antara mati dan hidup tuh, saudara. Ya, betul kan? Kita pikir dulu. Itu sebabnya surat pertama adalah surat perkenalan. Berkenalan. Ya, siapa nama penuh kamu? Betul, saudara, macam surat resmi. Ya, siapa nama penuh kamu? Kamu suka makan apa? Ya, apa warna kamu suka? Ya, apa hobi kamu? Ini surat, betul. Surat cinta sudah nih. Ya, kita kirim. Kau tunggu tuh, setengah mati kau tunggu, saudara. Dia balas ke tidak. Nah, tetapi kalau dia sudah balas, betul-betul happy. Ya, dia pun menjawab apa yang kau tanya. Saya suka makan ayam, saya suka warna merah. Lepas itu nanti kau jawab, oh ya kak, samalah, aku pun suka. Ambil masa, saudara. Untuk mengenali seseorang, ambil masa. Bukan sekarang, baru tadi jumpa. Dan ini lebih yang ini. Terus. Bukan macam itu dia. Oke, kita teruskan. Di dalam Yeremia 31 ayat 3 berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu, kata firman Tuhan, aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Amin, saudara. Maksudnya kasih yang daripada Tuhan tidak akan pernah berhenti apabila kita sudah memiliki relasi yang harmonis, yang manis, yang baik bersama-sama dengan Tuhan kita, saudara. Ya, walaupun kita manusia dengan penuh keterbatasan, hari ini mengasihi Tuhan, bulan depan lupa Tuhan, lepas itu apa lagi? Ya, tengah tahun bangkit lagi semangat, aku mencintaimu Tuhan. Ya, lepas itu jatuh lagi, aku lupa Tuhan. Lepas itu mau dekat Christmas, Tuhan kau berkati aku mengasihi engkau.
Tidak, tetapi Tuhan firman-Nya berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Kasih Tuhan tidak akan pernah pudar pada kita. Jadi bagaimana kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, saudara? Yang pertama, kita harus memiliki iman. Ya. Kita harus percaya Tuhan. Amin, saudara? Kita harus mengenal Tuhan. Kita harus mengandal penuh kepada Tuhan. Kita harus terus bersandar kepada Tuhan. Kita harus mengiyakan apa kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita harus memiliki keyakinan sesungguhnya di dalam hati ini bahwa Dia adalah Tuhan yang berkuasa dan Dia adalah Tuhan sumber segala sesuatu bagi kita. Kita tidak boleh menduakan Tuhan kita. Amin, saudara. Jangan kau kata kau percaya Tuhan, tetapi kau masih berharap kepada yang lain. Itu makanya untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, kita harus memiliki iman. Bagi tahu orang sebelah, harus memiliki iman. Bilang. Iman yang benar, saudara. Ya. Tetapi tanpa iman, kata firman Tuhan, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Haleluya. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada. Dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia, saudara. Ya. Tanpa iman, tidak mungkin orang itu berkenan kepada Allah. Jadi, waktu kita mau membangun hubungan yang erat, yang intim, hubungan yang sehat bersama dengan Tuhan, saudara, pastikan engkau memiliki iman yang benar. Iman berarti setiap hari, setiap waktu engkau percaya Tuhan. Kau memiliki keyakinan bahwa Tuhan telah menyediakan segala sesuatu yang terbaik bagimu. Kau percaya Dia, kau mengenal Dia, kau mengandalkan Dia satu-satunya menjadi Tuhan dan juru selamatmu, saudara. Amen. Jadi iman kita harus kuat, harus sehat. Bagaimana, saudara? Kita harus membangun iman yang benar. Ya, melatih iman kita ini supaya senantiasa tetap memikirkan Tuhan, tetap percaya Tuhan. Ya, kau harus memiliki apa? Doa, hidup doamu di dalam kehidupan ini, saudara. Ya, berdoa, percaya, berdoa dan percaya. Jangan malas berdoa. Jangan jadikan doa itu sebagai suatu kebiasaan yang seperti orang lain lakukan. Hidup doa berarti engkau bergaul dengan Tuhan, saudara. Setiap waktu. Jangan hanya engkau menanti pada saat-saat engkau memerlukan Tuhan, kau berdoa. Tidak. Bergaul dengan Tuhan berarti, saudara, kita senantiasa percaya bahwa Tuhan ada dekat dengan kita. Dan kita berbicara dengan Tuhan, saudara. Kita bergaul, berkata-kata, bercerita, memohon kepada Tuhan setiap waktu. Amin, saudara. Ya. Saya percaya semua kita
orang-orang yang pandai berdoa. Kalau ada orang kata, pastor aku tidak pandai berdoa, bohong dia. Ya, selagi dia boleh bercakap, dia pasti boleh berdoa. Orang bisu sekalipun boleh berdoa, saudara. Itu yang saya katakan, bukan hanya perkataan, tetapi dari hatimu untuk tetap bergaul dengan Tuhan. Amen. Saat saya menyampaikan firman Tuhan, saya percaya ada di antara kita juga sedang berkata-kata dengan Tuhan. Haleluya, saudara. Orang yang memiliki pergaulan, ya, hubungan yang intim dengan Tuhan, dia tidak menunggu waktu, ya, bila dia mau bergaul dengan Tuhan. Tetapi setiap, ya, perjalanan hidupmu, engkau akan selalu berkata, haleluya. Ya, terima kasih Tuhan. Ya. Kita pulang nanti, kita juga percaya bahwa Tuhan memimpin, memelihara kita. Kita bekerja esok, kita percaya bahwa Tuhan juga menyediakan segala sesuatu. Amen, saudara. Ya. Jawaban daripada Tuhan, itu adalah hak Tuhan. Tetapi doa kita, dan bagaimana kita juga mau membangun iman kita supaya kita mampu memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan juga, saudara. Dengan firman Tuhan. Ya. Pastor Ali sudah banyak menekankan, mendorong jemaat Tuhan tetap setia. Membaca firman Tuhan, merenung firman Tuhan. Ya. Menaruh firman Tuhan di dalam hati, dalam akal budi kita. Setiap hari dan setiap waktu. Dan yang kedua, bagaimana kita mau membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Saudara. Kita harus taat, ya, setia, tetap pada pendirian kita untuk mau mengikuti Tuhan. Kita taat, tekun. Orang yang taat, ya, adalah orang yang tekun melakukan perintah Tuhan. Dan itu juga sudah disampaikan oleh hamba Tuhan. Kita harus bersedia mentaati segala perintahnya. Dalam ayat 23-24, ya, dalam Yohanes 14, Yesus mengatakan, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku. Jadi kalau kita mencintai Tuhan, kita taat akan perintah Tuhan, saudara. Ya. Kita tahu apa yang baik dan apa yang tidak baik. Kita mendengar firman Tuhan dan kita menerima firman Tuhan. Ya. Karena firman Tuhan berkata, jika seorang mengasihi Tuhan, ia adalah orang yang menuruti perintah Tuhan. Ya. Bukan hanya mendengar, tetapi harus melakukan firman Tuhan. Haleluya, saudara. Ya. Jadi setiap minggu, setiap waktu kita mendengar firman Tuhan, mari kita sama-sama melakukan firman Tuhan ini. Ya, supaya hubungan kita dengan Tuhan semakin hari semakin kuat, semakin hari semakin intim. Ya, semakin hari semakin kau mampu mendengar suara dan Roh Kudus Tuhan untuk membimbing dan untuk memimpin langkah hidup kita ini. Jadi oleh itu saudara, kita harus tekun, kita harus taat. Ya. Taat berarti kita fokus kepada apa yang diperintahkan oleh Tuhan di dalam firman-Nya. Taat berarti engkau rela untuk melakukan apa yang Tuhan mau kita lakukan. Taat berarti engkau memiliki kesabaran untuk mengadakan segala apa yang telah Tuhan perintahkan.
Taat berarti bahwa engkau faham akan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Sama dengan ceritanya dengan Nuh. Ketika dan sebelum Tuhan menghukum, ya, Tuhan memerintahkan Nuh untuk membuat apa? Bahtera, saudara. Dengan ukuran-ukurannya sekali. Dan Nuh, firman Tuhan berkata, taat akan perintah Tuhan. Yang walaupun orang mengecam dia, ya, walaupun orang berkata, Nuh ini bodoh, buat apa membuat bahtera di atas gunung. Tetapi dia dan keluarganya taat, rajin, terus melakukan, fokus, bersabar, dan memahami. Jadi orang yang taat adalah orang yang benar-benar tahu apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupannya. Dan yang terakhir, saudara, yaitu merenungkan firman Tuhan. Ini adalah proses pembentukan karakter yang membuktikan bahwa Daud mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan. Sebab kesukaannya berdoa, membaca, merenungkan firman Tuhan itu siang dan malam. Ya. Ketika kita mencintai Tuhan kita, ini berarti kita juga mencintai firman-Nya, saudara. Haleluya. Karena dia adalah firman. Jadi firman yang akan memancarkan terang kasih-Nya untuk memampukan kita melangkah pada jalan yang benar, saudara, di dalam kehidupan ini. Tanpa firman, kau tidak akan mampu mengemudikan perjalanan hidupmu. Firman adalah terang, firman adalah pesuluh. Ya, firman akan memancarkan untuk menyadarkan kita, untuk menegur kita, untuk mengajar, membimbing kita. Tanpa firman, saudara, kau pasti tidak akan tahu kemana arah hidupmu. Dan itu sebabnya ketika kita membaca firman Tuhan, kita merenungkan apa yang Tuhan kehendaki melalui firman-Nya di dalam kehidupan kita. Nah, firman merupakan surat cinta yang seharusnya kau nikmati, saudara. Amen. Ya. Apa rasanya ketika kamu menerima surat cinta daripada seseorang dulu? Ya. Sekarang mana pakai surat? Sekarang pakai message. Ya. Pasti tidak ada debaran sama dengan debaran zaman kami ini dulu, saudara. Ya. Dulu kalau surat datang, kau mau buka surat pun, kau pikir dulu, saudara. Betul. Ya. Saya waktu dah mau jadi, maksud saya ini. Ini sudah satu level. Tadi berkenalan. Sekarang dah mau jadi sudah. Surat datang. Kau ambil surat itu, saudara. Kau berlari lagi. Masuk ke bilikmu. Lepas itu kau lihat sampul. Sampai kau hafal batu lain-lain yang di tepi itu. Di belakang, di depan. Kau belum buka lagi tuh. Dan kau coba timbang lagi. Dulu kan, betul kan Pastor? Kau tengok berat kah, ringan. Kalau dia berat, kau happy, saudara. Pasti berlapis, berlembar-lembar dan banyak lembar yang dia pakai untuk tulis. Kalau dia ringan, aduh macam sedikit kata-kata nih. Dan kau akan buka perlahan-lahan. Ya, dengan lebih fokus. Lebih dengan
debaran yang luar biasa, saudara. Degupan jantungmu, ya kadang-kadang tidak tersusun waktu kau buka tuh. Sekali-sekali kau mau pingsan. Tetapi waktu kau buka, lepas tu kau angkat keluar isi surat dari sampulnya, saudara. Kau tidak baca terus. Kau tidak baca terus. Ya. Barulah kau buka surat, dia harus ikut lipatan dia, saudara. Dia tidak sembarang-sembarang. No, buka ikut lipatan. Dulu lipatan surat kami dulu bukan macam sekarang. Lipat 2, lipat 3. Dulu mau 10 lipat, saudara. Satu surat dengan bunga-bunganya sekali. Betul tak? Hey, I tell you. Kau buka tu perlahan-lahan dari tepi ke atas. Ya, barulah kau mulai baca. Kepangkuan. Dulu, sekarang kepada. Dulu tidak ada kepada. Kepangkuan. Kau baca tu saja dah jantung kau sudah berdebar. Ya. Apatah lagi yang sangat kreatif, ya, macam yang Pastor Adi selalu cakap. Ya, kau buka saja surat tu sudah berdebu bedak, saudara. Tumpah. Ya. Semua wangi. Kau baca perlahan-lahan, Tuhan. Barulah dia meluahkan hati. Kau baca, kau nikmati itu sambil kau bayang-bayang, saudara. Dan semuanya kau ciptakan bintang di tepimu. Kau ciptakan angin dan pokok yang sedang bergoyang-goyang sewaktu membaca itu. Tidak ada editing macam sekarang. Semuanya real, saudara. Apatah lagi sudah mulai ada kata, aku benar-benar suka kepadamu. Aduh, berhenti itu. Kau baca di sana, kau berhenti, saudara. Kau rehat dulu. Kau rehat, kau tidak tidak mampu meneruskan. Ya. Kau rehat. Karena mau tarik nafas, ambil udara segar, minum air tawar. Ya, nafas pun dah sesak. Baru kau sambung lagi. Ya. Di sana akhir-akhir, sampailah habis, saudara. Lepas tu kau simpan. Simpan pun ikut lipatan. Berjam-jam. Lepas simpan lagi. Simpan di bawah bantal, kau renungkan. Ya. Jadi di dalam mimpi terbawa-bawa, saudara. Ada burung, ada rama-rama, ada kupu, ada avatar tiba-tiba melintas. Lepas tu tidak dapat tidur, kau buka lagi. Kau buka ikut lipatan lagi, saudara. Kau ulang macam yang tadi. Lepas tu kau baca lagi. Betul tak? Karena kita benar-benar menikmati. Kita merenungkan. Kita mau tahu apakah ini benar atau tidak. Cinta kasih yang disampaikan oleh surat ini. Orang yang mengasihi kita. Dan sampai hari ini itu sebabnya saya berani menceritakannya, saudara. Karena kita mengalaminya. Kita mengalaminya. Dan apatah lagi ketika kita mencintai Tuhan. Dan surat firman Tuhan yang kita baca adalah surat cinta. Yang daripada Tuhan yang perlu kita renungkan. Kita menaruh dengan segenap hati kita, saudara. Kita mau mengalaminya. Amen. Baca berulang-ulang sampai kita menemukan sentuhan yang daripada Tuhan kita Yesus terhadap hati kita. Dan kita akan mengalami damai. Kita mengalami sukacita. Kita mengalami kesegaran yang baru, kekuatan yang baru. Amen, saudara. Jadi renungkanlah firman Tuhan. Jangan kau baca putus-putus, kau baca, kau pilih lagi, kau buka, bertobatlah, tidak maulah baca ni. Kau buka lagi, hai kamu yang mencuri, kau buka lagi. Jangan, saudara. Kita baca, kita renungkan, dan Roh Kudus Tuhan
akan selalu berkata-kata kepada kita. Ketika kita hidup ini akan selalu diwarnai dengan kebenaran firman Tuhan. Kita berjalan di luar, saudara, kita tidak akan pernah gentar. Kita tidak akan pernah takut, saudara. Walaupun di dalam lorong yang gelap sekalipun, ya kita lalui dengan kekuatan dan daripada Tuhan. Karena firman-Nya hidup di dalam kita, saudara. Amen. Dan apapun pengajaran-pengajaran yang di luar sana yang ingin menggoyahkan iman kita, kita tidak pernah takut. Karena kita sudah ada firman di dalam hidup ini. Kita menjadi orang yang kuat, orang yang berani, orang yang setia, orang yang punya pendirian yang benar. Dan yang sangat penting, kita sudah membangun relasi yang begitu intim, begitu dekat dengan Tuhan. Kita percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita, saudara. Dan kesimpulan khotbah kita pada pagi hari ini, untuk membangun hubungan yang intim dengan Tuhan kita, ya, kita harus memiliki iman agar berkenan kepada Allah. Kita juga harus menjadi orang yang taat dalam segala perintahnya. Agar apa, saudara? Kita hidup diberkati Tuhan. Dan kita juga harus suka, rindu, merenungkan firman-Nya. Agar hidup ini akan senantiasa berjalan dengan penuh keyakinan. Dan kita tidak ragu-ragu. Kita percaya bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, karena firman-Mu yang telah mengajar kami. Firman-Mu telah berbicara kepada kami, agar kami hidup di dalam iman yang benar. Agar kami menjadi orang yang taat kepada perintah-Mu, segala perintah, semua perintah. Dan agar kami juga memiliki hati yang penuh dengan kerinduan untuk mencintai firman-Mu. Dengan itu ya Tuhan, kami mampu membangun suatu hubungan yang intim, yang dekat, yang rapat bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Dan olehnya kami mampu berjalan, kami mampu bergerak, kami mampu berjuang di dalam kasih Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan akan selalu menyertai kami. Tuhan berkati umat-Mu yang sudah mendengar dan mengikuti ibadah ini. Mari Bapa, jangan ada satu orang pun di antara kami terlepas daripada berkat-Mu. Agar kami pulang dengan kemenangan. Dan hari ini juga Tuhan, kami percaya bahwa Engkau akan menjadi gembala yang baik buat kami. Yang akan membimbing, menuntun, dan memelihara kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin.